firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Tutup matanya nak, lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, karena pada pagi hari ini kami masih dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mempelajari sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan ajari kami, kiranya Tuhan urapi kami, agar firman yang disampaikan guru sekolah minggu kami dapat kami dengarkan dengan baik. Dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Halo, selamat pagi anakku. Selamat minggu semuanya. Apa kabarnya? Sehat dan baik. Walaupun kita kebaktian secara online, tapi anak KKR Duri harus tetap semangat, harus tetap sukacita selalu. Oke? Sekarang kita mulai kebaktian kita. Kita buka Alkitab kita, diambil dari Perjanjian Baru, yaitu Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Buka Alkitabnya dari rumah nak. Kita membaca bersama-sama. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Itulah tadi firman Tuhan pada minggu pagi ini nak, yang diambil tadi dari Markus 13 ayat 33 sampai dengan 37. Jadi tema kita pada hari ini adalah berjaga-jaga. Ada yang tahu apa artinya berjaga-jaga? Kalau berjaga-jaga artinya bersiap-siap. Bersiap-siap atau standby. Maksudnya menunggu pekerjaan yang harus dilaksanakan tapi dengan tanggung jawab. Itulah artinya tadi berjaga-jaga. Siap-siap, standby, menunggu pekerjaan yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Contohnya, anak-anak kami dikasih guru tugas di rumah, jadi harus dikerjakan di rumah. Ketika guru meminta untuk dikumpulkan, maka kita sudah siap-siap. Kita sudah standby menunggu. Kumpulkan kata guru di sekolah, langsung kita kumpulkan. Itulah tadi tugas yang harus kita kerjakan dan harus dipertanggungjawabkan. Begitu juga Tuhan Yesus menceritakan tentang seseorang, tuan yang meninggalkan rumahnya. Mungkin tuannya ini keluar dari rumahnya, mungkin keluar kota ataupun pulang kampung beberapa hari. Jadi tuan ini memerintahkan hamba-hambanya ataupun pekerja-pekerja di rumahnya untuk menjaga rumahnya. Jadi setiap pekerja harus bekerja dan harus bertanggung jawab dengan pekerjaannya. Ada yang di dapur, ada yang di halaman, ada juga penunggu pintu. Jadi penunggu pintu harus tetap setia, harus tetap siap-siap menunggu kapan tuannya datang. Yang dituliskan tadi di Alkitab kita, mungkin menjelang malam, tengah malam, larut malam, atau pagi-pagi buta. Kita tidak tahu kapan tuannya pulang. Jadi hambanya ini, pekerjanya ini harus siap menunggu. Ketika tuannya sudah pulang, maka pintu harus dibukakan. Jadi tuannya pun merasa senang, merasa bahagia karena hambanya, karena pekerjanya bertanggung jawab mengerjakan pekerjaannya. Begitu juga dengan kita nak. Tuhan Yesus sudah memberikan waktu kepada kita. Tuhan Yesus
sudah memberikan tenaga, kekuatan, kesehatan kepada kita. Jadi nak, kita waktu yang diberikan Tuhan itu harus kita pergunakan sebaik-baik mungkin. Pergunakan untuk hal yang lebih baik. Begitu juga organ tubuh kita yang diberikan Tuhan. Misalnya mata, mulut, tangan, kaki, telinga. Semuanya harus kita pergunakan dengan baik. Bukan contohnya mata. Mata itu tugasnya melihat. Melihat yang baik. Belajar. Membaca. Bukan untuk mencuri. Ataupun main YouTube. Main game sampai pagi sehingga matanya rusak. Itu tidak baik. Begitu juga mulut. Tugasnya untuk mengucapkan kata-kata yang baik. Bukan mengucapkan kata-kata kotor sehingga orang lain sakit hati. Tapi ucapkanlah kata-kata yang baik. Itu juga dengan tangan. Tangan untuk memeluk, untuk bersalaman, untuk memegang sesuatu. Bukan untuk mencuri, panjang tangan. Bukan untuk memukul, menampar orang. Itu tidak baik. Begitu juga dengan kaki. Kaki untuk melangkah dengan baik. Bukan untuk menendang orang. Itu tidak baik. Jadi apa yang diberikan Tuhan kepada kita, maka kita bertanggung jawab untuk menjaganya. Kita bertanggung jawab untuk memeliharanya. Yang kami bilang tadi, waktu yang diberikan Tuhan itu harus kita pergunakan sebaik-baiknya. Agar kita ikut masuk ke dalam kerajaan surga. Ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, kita tidak tahu kapan. Bisa tengah malam, bisa larut malam, bisa pagi-pagi buta. Kita sudah siap ikut di dalamnya. Jadi Tuhan itu pun senang. Tapi sebaliknya, kalau selalu kita pergunakan waktu itu untuk kejahatan, untuk yang tidak baik, mungkin pada akhirnya nanti kita menyesal. Tapi anak KKR Duri semuanya, anak kecil, anak tanggung remaja, pasti anak-anak yang baik. Anak-anak ikut nanti ke dalam kerajaan sorga. Ikut di dalamnya. Jadi anak-anakku, itulah tadi firman yang disampaikan pada pagi ini. Kita diterapkan, kita diarahkan untuk lebih baik. Caranya lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, lebih banyak berdoa, lebih rajin beribadah, supaya kita akan lebih baik. Roh Kudus selalu menyertai hati kita. Oke anakku, sudah mengerti? Jadi kita selalu berjaga-jaga, bersiap-siap, standby, menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, supaya kita ikut di dalam kerajaan surga. Tuhan Yesus pun ikut senang melihat anak-anaknya yang baik, anak-anaknya yang jujur, anak-anaknya yang mau menolong, anak-anaknya yang peduli dengan yang lain. Terima kasih nak, inilah firman yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Kami harapkan, marilah kita pergunakan waktu kita sebaik-baik mungkin. Amin. Kita bersatu di dalam doa nak sebelum kita pulang dan sebelum kita berpisah. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sukacita selalu ada pada kami Bapa. Damai sejahtera selalu di hati kami Tuhan. Sebagian dari firman Tuhan telah dapat kami dengarkan. Kiranya Tuhan ajari kami untuk lebih dekat, untuk lebih mendekatkan diri dengan Tuhan, untuk lebih rajin beribadah, lebih rajin berdoa Tuhan, agar kami tetap berjaga-jaga, tetap siap-siap untuk masuk ke kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Begitu juga Tuhan, sebagian dari persembahan yang telah kami kumpulkan,
Kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi agar persembahan yang kami kumpulkan dapat dipergunakan di gereja Tuhan dengan baik. Anak-anak kami yang tidak dapat ikut pada hari ini, kiranya Tuhan berkati, kiranya Tuhan urapi juga, agar minggu depan, minggu berikutnya kami masih dapat memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Banyak salah dosa yang kami perbuat Tuhan, yang disengaja kami maupun yang tidak kami sengaja. Kami ampuni semua kesalahan kami, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, inilah doa yang kami panjatkan melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah mengajari kami mengucapkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat minggu nak, selamat minggu. Oke.